Halo, welcome to para investor. Hari ini 14 Juni 2021, di mana di berita lumayan mengagetkan nih dari CEO Tesla yang kembali lagi membuat cryptocurrency kita ini shocking ya, sedikit shocking untuk Bang Elon. Nanti kita akan bahas. Nah, sebelum pembahasan tersebut, perkenalkan kami dari para investor, partner kalian dalam berinvestasi. Untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa juga untuk join Telegram kami yang sudah kami sertakan di deskripsi, agar kalian selalu update berita terbaru lainnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita disclaimer dulu. Kalau gue ini bukan financial advisor, ini opini pribadi dan sharing informasi untuk kebutuhan edukasi. Kalian juga bisa melakukan research mendalam tentang pembahasan yang kita bahas, dan ini juga bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset kalian. Jadi silakan membuat keputusan finansial sendiri, dan jangan lupa juga melakukan cek post peluncuran video ini, karena kalau sudah terlalu jauh mungkin sudah tidak relevan lagi. Sebelum itu, jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Oke, kita mulai ke pembahasan pertama, di mana kita lihat di CoinMarketCap dulu ya. Nah, ini hari ini nih, dari 24 jam, Bitcoin sendiri naik 9,48% saat video ini dibuat, dan Ethereum 5%, disusul Binance 6%-an, Cardano 5%, Dogecoin 3%, dan koin-koin lainnya rata-rata nih lumayan hijau semua ya. Wah, ini Theta nih lumayan naik di atas Bitcoin 12%. Sejauh mata memandang sih, ya ini memang lumayan bareng semua mengikuti jejak Bitcoin. Mereka kebanyakan naik ya. Jadi ini sinyal bagus di awal pekan hari Senin ini untuk dunia cryptocurrency. Oke, kita ke berita pilihan yang pertama, dimulai dari website Forbes ya, di mana Tanzania mengconsider kripto dan memboost Bitcoin as a nation lineup, berada di belakang El Salvador to embrace decentralized finance. Jadi ini berita bagus banget nih. Tanzania mulai mengikuti jejak El Salvador untuk mengkonsiderasi penggunaan cryptocurrency di negaranya. Jadi ini mulai banyak ya negara-negara yang mulai mempertimbangkan bahwa memang penggunaan cryptocurrency untuk membangkitkan perekonomian dan juga decentralized finance itu memang patut dikaji lebih dalam di tiap negara ya, karena memang memiliki banyak keuntungan yang bisa diambil dari negara tersebut. Selanjutnya kita ke berita selanjutnya, ini dari Cointelegraph, di mana South Africa to revise national policy position on cryptocurrency. Nah, ini juga salah satu efek domino ya dari El Salvador. Beberapa negara mulai mengconsider ya. Nah, ini dari South Africa sendiri mulai ada cenderungan untuk merevisi kebijakan nasional mereka terhadap cryptocurrency, di mana memang kalau kita lihat di sini South Africa sendiri itu retailnya itu punya interest yang kuat ya terhadap cryptocurrency, dan itu harusnya memang lebih mendorong kebijakan negara ya untuk memang meregulasi cryptocurrency di negara mereka. Ini juga berita yang lumayan bagus ya buat dunia kripto. Oke, selanjutnya kita ke berita pilihan lainnya, yaitu ini Dutch Finance Minister on crypto seperti
supervision is more effective than a total ban. Jadi Menteri Finance dari negara Belanda mengatakan pengawasan itu lebih baik, lebih efektif dari pada banning itu sendiri. Jadi mulai mendomino ke bagian ini, bagian negeri Eropa nih. Jadi kayak ini di Belanda juga setelah sebelumnya ada lembaga yang menyatakan lebih propose atau mengajukan untuk melakukan ban. Nah itu untuk berita belakangan ini disampaikan oleh pihak kementerian, oleh Menteri Finance sendiri bahwa ya lebih baik diawasin lah daripada di ban, karena tadi udah kita sebutin bahwa cryptocurrency itu memang bermanfaat dan mempunyai efek yang sangat baik untuk finansial di suatu negara. Dan ini juga sama nih, di Cointelegraph juga memuat berita tersebut di mana Belanda harus mempertimbangkan regulasi kripto mereka daripada melakukan ban. Lebih baik mereka memberikan regulasi terhadap cryptocurrency. Ini yang disampaikan oleh Menteri Finansial dari Belanda, yaitu Wopke Hoekstra. Dia confidence kalau supervision itu lebih efektif daripada melakukan cryptocurrency di negerinya. Seperti itu. Oke, kita ke berita selanjutnya nih. Nah, ini berita dari negeri tetangga kita ya, di Malaysia, di mana ada berita yang menyatakan bahwa ratusan Bitcoin mining rig itu diringkus oleh kepolisian setempat atau digerebek lah ya di Indonesia. Ini kalau misalnya kita baca di dalam, faktanya sih sebenarnya kenapa bisa dilakukan penggerebekan tersebut, terindikasi bahwa memang kawasan atau tempat penambangan Bitcoin tersebut itu mengambil electricity secara ilegal dari tenaga listrik nasional ya. Jadi di sini kenapa mereka ditangkap, karena telah merugikan negara sebesar 120.300 USD, setara dengan 420.000 Malaysia Ringgit ya. Makanya polisi setempat itu mengambil tindakan untuk melakukan peringkusan terhadap penambangan ilegal yang memang merugikan negara Malaysia gitu. Ini lumayan lucu juga sih. Oke, berita selanjutnya dari theblockcrypto.com, di mana setelah China mengumumkan bahwa mereka itu mengeluarkan regulasi Bitcoin yang ditambang di China itu harus berhenti Juni ini. Nah, ini memberikan efek pada difficulty atau kesulitan penambangan Bitcoin yang drop dari 5% karena shutdown-nya Xinjiang Miner gitu. Jadi berefek turunnya 53% difficulty dari penambangan Bitcoin pada Sunday ya, minggu malam bagi UTC. Nah, ini drop nih lumayan. Ini dropnya lumayan berdampak ya ke hash rate-nya Bitcoin itu sendiri gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi ya. Jadi difficulty-nya drop, cuman ya ini bisa jadi opportunity sih
buat negara-negara lain, karena memang di China itu sudah regulasi keluar bahwa menambang Bitcoin itu dilarang. Bisa jadi ya kalau misalnya di negara Indonesia ini bisa lah muncul penambangan yang legal ya, harus legal untuk menggantikan China untuk menambang Bitcoin. Nah ini kita ke berita selanjutnya dari bancrypto.com. Nah ini dimana Afrika ini terdepan dalam Bitcoin P2P trading. Ini volumenya nge-growth banget nih di 2021, dimana memang dari North America sendiri di Afrika ini lumayan signifikan ya. Nah, Afrika is topping the chart of P2P Bitcoin trading volume, tercatat 17 juta di Mei 2021, dan ini terus nanjak, dan memang kita bisa melihat hal ini bahwa di Afrika sendiri memang cryptocurrency ini lebih sudah terpakai ya. Jadi baik dari sisi trading, mereka antusias sekali rakyat Afrika terhadap cryptocurrency ini, karena memang punya efek yang bisa dirasakan dari sisi finansial oleh retail di sana. Oke, kita ke berita yang heboh nih di cryptocurrency, di mana Bang Elon nih kembali ya melakukan epic comeback, di mana sebelumnya memang dia menanggapi tweetnya dari CEO Sainya Magna Wiriska. Nah, karena kita lihat di sini, ini tweet dari Cointelegraph yang dilansir bahwa dari CEO Magna sendiri, Elon Musk itu catching flag again, but what is for time. Jadi dia seperti menuduh bahwa Elon Musk itu memanipulasi pergerakan atau harga Bitcoin. Nah, jadi saat Cointelegraph melakukan tweet menggunakan quotes dari CEO Magna tersebut, nah balas nih tweetnya sama Elon Musk sendiri, yang dia bilang, "This is inaccurate. Tesla only sold 10% of holding to confirm BTC could be liquidated easily without moving market." Nah, jadi dia mengelak bahwa itu yang dibicarakan oleh CEO Magna itu gak akurat ya, karena total kepemilikan BTC oleh Tesla itu yang dijual hanya 10% untuk ngetes liquidity dasar gitu kalau kata Elon Musk. Dan dia juga mengkonfirmasi bahwa reason dia kan kemarin dia bilang sementara waktu Tesla tidak menerima pembelian Tesla dengan Bitcoin karena alasan environment atau lingkungan. Nah, dia di sini memberikan janji-janji surgawi ya, di mana kalau misalnya sudah 50% dari penambangan Bitcoin itu sudah menggunakan ramah lingkungan, nah Tesla bakal kembali menerima Bitcoin transaction, dan ini membuat heboh di dunia kripto sampai kalau kita lihat sendiri dari pergerakannya ini lumayan ngepam ya dari si harga Bitcoinnya itu sendiri. Jadi ini balik lagi, Elon Musk mulai memberikan efek yang signifikan terhadap pergerakan harga Bitcoin, di mana pasar menanggapi hal tersebut dengan positif,
hingga membuat harga Bitcoin itu naik. Oke, segitu aja mungkin berita hari ini, 14 Juni. Kalau ada pertanyaan ataupun hal yang ingin kalian bahas atau kalian ingin ketahui tentang cryptocurrency, silahkan tulis komen di bawah. Nanti kita akan consider untuk membuat video lainnya tentang hal yang ingin kalian ketahui di dunia cryptocurrency. Oke, kami para investor sign out. Thank you guys.